Pindho sing mlenjani janji obat kuwi ya kena bos. Oke. Tapi aja bos mesane. Halo bro, selamat sore, selamat beraktivitas bro. Aktivitas pada kesempatan pagi hari ini mau spray untuk yang kedua bro. Jadi pemupukannya belum, untuk tetap cabai ori 212 dan ada teman saya sama dengan menanam cabai, nggak tahu varietasnya apa. Untuk ini Bang Sumono ini juga halo, menanam varietasnya cabai, nggak tahu ori 212 apa cabai apa Pak Sumono? yang saya tanam tahun ini cabai lokal, tapi agak kesulitan masalah musimnya musim hujan. Nah, ini Mas, banyak musim yang hujan. busuk batang, ada yang penyakit kayak gini, puring-puring gitu. Ini disebabkan untuk virus bos ini bos. Jadi memang kesulitannya para petani itu memang yang di virus. Jadi untuk musim ini virusnya sangat cepat sekali untuk penularannya. Bos, kita bertemu dengan Bang Sumono juga sama menanam cabai rawit, nggak tahu varietasnya apa. Besok atau kapan bisa nanti saya syuting ke lahannya dia, tapi dia itu nggak seperti saya bos. Saya biasanya nanam melon dulu, terus bawahnya aku kasih cabai, tapi dia bukan. Dia itu nanam jagung, terus bawahnya dikasih Cabai, nggak tahu varietasnya, varietas lokal. Mungkin lokal itu ya lokal yang di Dewi Pak Sum ya. Lokal di sini. Itu saya itu mau tanya, itu busuk batang sama berintik-berintik kuning itu apa obatnya? Kalau biasanya itu busuk batang itu dikarenakan dengan adanya air yang yang sangat tinggi, curah hujan yang sangat tinggi, itu memang terkena. Jadi kambium yang di batang atau di batang cabai. Nah, kambium yang ada di batang cabai contohnya seperti ini ya. Kambium itu tipis. Kalau misalnya tipis itu terkena curah hujan yang tinggi, otomatis dia jamurnya masuk. Nah, begitu jamur masuk, langsung dia busuk kan gitu. Jadi untuk pengendaliannya itu mainnya fungisida, kontak dan sistemik. Bisa kita campur pakai bahan aktif azoxystrobin dan difenoconazole, itu ada di Amistar Top juga bisa, dan juga di Rindomil bahan aktif mancozeb juga mefenoxam, itu kontak dan sistemik. Kalau khusus untuk sistemik, protektif atau kuratif, itu di Amistar Top. Kalau misalnya busuk batang itu fokus kita ke pungi. Jadi pungi itu pengendaliannya cendawan atau jamur kalau kita katakan seperti itu. Kadang-kadang kan ada yang pupusnya itu kering, ada juga yang busuk batang. Kadang-kadang ada daun yang seperti ini kan kering, kayak kena obat bakar gitu. Itu sebenarnya itu jamur. Itu cara mengatasinya untuk menebalkan kulit sama daun itu gimana caranya untuk mencampur obatnya, obat apa saja yang dibutuhkan. Itu kan belum tahu. Kalau menurut saya ini tetap cendawan ini bos. Jadi jamur itu nggak lewat luar, juga lewat akar, juga lewat daun kan gitu. Jadi curah hujan yang tinggi, otomatis lahan atau tanah yang di dalam akar yang ada di dalam tanah kan otomatis lembab, jadi jamurnya masuk. Lanjut ke lahannya untuk Bang Sumono yang ada di sebelah sana bos. Saya ikut dia nanti bagaimana keluhannya dan kita belajar sama-sama bos. Saya mau mengendaki dulu, mengendaki itu menengok bos. Oke, siap? Ini loh bos, untuk lahannya Pak Sumono bos yang ada di Kali Jinggo juga Birowo. Iya Pak Sum. Nah, iki kok kapak nih kok enek putih-putih. tak apa ya, kalsium. Mak brokne ya. Sing ngesar lah. Oke, ini jadi putih-putih ini kata Pak Sumono dikasih kalsium bos. Dikasih kalsium agar nggak busuk kayak gini. Ini bisa busuk batang.
Kayak ini kini kena jamur, entah jamur apa, masih belum ketemu. Kayak apa tuh? Busuk Iki batang jamur kayak ini. iki. Ya jamur, maksudnya jamur sing kena. Kayak iki jamur, nah iki pupuse. Yang ini iki. Iki jamur. Iki gitu. teko rabuk iki. Sekem. Oke bos, ini dari busuk akar bos. Busuk akar kayaknya dari ini rabuk rabuk sekam bos. Lagi kayak ini keluarnya. Iki nganu Pak Sum, iki terlalu lembab iki ngene sampean iki. Terlalu lembab. Jadi rabuk iki nggak iso kerja. Nggak tersalurkan karo akar iki. Nggak tersalurkan karo akar, dia nyambung. Jadi ya jadi kayak kan enak soal sing nganu kayak iki layu ya. Nah, itu kan layu kan? Layu. Nah, layu itu yang bermasalah itu akar. Akar itu terlalu lembab. Bakteri itu banyak yang ada di sana. Seperti ini, Bos. Ini contoh yang aku katakan ini seperti sekam, Bos. Ini kotoran ayam potong. Jadi mentah, ini belum difermentasi sama sekali, Bos. Contohnya seperti ini dan ada 1-2 yang mati. Kalau cabai memang bisa bertahan, Bos. Kalau misalnya cabai rawit kayak cabai rawit lokal misalnya itu masih bisa bertahan. Kita lihat cabai varietas Ori 212 yang sudah berbuah, Bos. Yang ditanam Bapak Yani kemarin yang saya syuting, Bos. Kemlu inti jajal mbak yang apa, Bos. Oke, Bos. Bos, ini varietasnya sama yang saya tanam, Bos. Ori 212 White Jan Los. Tanahnya juga janda 2 kali. Bekas timun. Ki mung wonge nyandiran Tegal ya. Memang wonge ngubat gitu kono. Yang seperti ini, Bos. Ini varietasnya Ori 212 tapi belum ada yang merah, jadi masih umur sekitar 75 sampai 80 hari setelah tanam. Istimewa, Bos. Saya tunjukkan yang ada di sana, Bos, oke? Ini Ori 212 yang saya tunjukkan atau sama yang saya tanam di lahan Kuyang Janda. Ini juga lahan janda bekas apa iki? Timun. Bekas timun. Tapi masih istimewa untuk penanaman cabai rawit di musim ini, Bos. Ini musimnya dia tanam pas waktu dek nandur kayak urung hujan nah. Bulan 6. Nah, itu dia tanam sebelum ada hujan, tapi dia itu dikocor pakai sana, Bos. Itu ada paralelnya di sana, itu dikocor. Istimewa untuk buahnya. Seperti ini, Bos. Ini varietasnya Ori 212. Ya semoga-moga sok nek ku yo ngene iki, Bos. Orang ini ya pedot no, Bos. Tukang nandur. Tukang nandur pengalaman ubat polok. Yang seperti ini yang saya tunjukkan istimewa. Untuk buahnya istimewa. Ini keriting kuning yang seperti yang saya katakan atau seperti yang saya miliki yang ada di lahan janda bekas melon, Bos. Tapi tetap buahnya sangat lebat, Bos. Yang ada di sana pun juga nanti saya tunjukkan. Ini, Bos, nggak ada satupun daun yang hijau, Bos. Nggak ada satupun daun yang normal, tapi buahnya tetap bagus untuk varietas Ori 212. Bukan saya untuk membagus-baguskan untuk varietasnya, tapi buktinya memang untuk varietas Ori 212 itu istimewa. Ki ndelok lompoke Pak Yani semangatnya berobat terus. Istimewa, Bos. Nah, buahnya istimewa. Ini sekali petik mungkin untuk 3 kintal, Bos. Saya kira gone pira lho, Mbok. Nah, saya tunjukkan ini nggak ada satupun, Bos. Nggak ada satupun daun yang normal seperti ini. Nah, daunnya tapi bakal buahnya oke. Nah, seperti ini. Ini milik Pak Yani yang kemarin saya syuting pas saya campur itu pupuk, Bos. Nah, seperti ini. Ya ada yang normal 1-2 tapi banyak yang keriting kuning, Bos. Keriting kuning itu disebabkan oleh virus yang saya katakan tadi. Jadi dia tuh suka pakai pupuk kandang yang belum difermentasi. Mungkin kalau difermentasi nggak terjadi seperti ini, Bos. Lebih lagi lebat untuk pembuahannya. Seperti ini. Ini memang daunnya keriting kuning, Bos. Tapi daun keriting kuning buahnya tetap sangat lebat. Piye, Pak Sum? Pengen lombok ini iki, Pak Sum? Pengen loh.
ora pengen ngene iki mereka. Nah, contohnya seperti ini bos. Oke, sangat lebat sekali untuk buah, meskipun dia keriting kuning. Memang tahan untuk varietasnya Ori 212. Ada 12 yang sudah merah bos, seperti ini. 12 yang merah, mungkin settingannya ketika settingannya itu untuk lahan kita maksimalkan, untuk bakteri dan jamur kita bisa kendalikan, nggak bakal seperti ini. Sudah ada tanda-tandanya untuk ini bos. Ini disebabkan dari lalat buah bos. Nah, ini seperti ini. Oke bos, saya mau campur obat dulu bos, soalnya ndelok Oria sing nggak tek normalnya kayak gini bos. Entahne engko apa nek aku lek sik kadung normal kok wis ngumpul Pak Yani pokoknya. Heo, kaget bos? Wes, ngono kaget bos. Kaget lek dek ngomong sayang terus akhirnya terus hilang gitu bos. Ngegeti bos. Nek ngono kuwi wis ora kaget, wis biasa. Jenenge tresno ora kebales ki wis biasa bos. Oke bos, kita mulai untuk penyampuran bos. Saya memakai Promectin bahan aktif Abamectin 60%, karo imidacloprid bos. Ini imidacloprid untuk bahan aktifnya ulat juga bisa, terus trap juga bisa, kutu kebul juga bisa. Ular kena, trap kena, kutu kebul kena. Rondo sing mlenjani janji tapi ya kena bos. Oke. Tapi aja bos mesakne. Oke. Kita mulai untuk penyampuran bos. Kita campur yang WP dulu bos. WP itu yang powder dulu kita campur, dan insektisidanya kita campur untuk untuk fungisidanya dulu bos. Sore bos, selak sore bos. Satu sendok dan Promectinnya kita kasih 2 sendok per tangki bos. Tidak memakai bambu ceklekan bos, karena diaduk nggak sendok wis cukup. Dan kita tambah untuk hormonnya bos. Hormonnya saya pakai Jimmy Hantu yang khusus untuk daun bos. Kita kasih 2 tutup per tangki bos. Kita kira-kira aja bos, disuntak angel ramuk. Kira-kira ngene wis. Berkate panggah haji bos. Duwene ya iki bos, tuku ya sik urung sempat metu bos. Setengah tutup saja karena ini aci mahal bos. Kita kasih banyak nanti besok habis, nggak ada yang harus beli lagi ke toko bos. Oke, kita tuang ke tangki. Tangkinya sudah bengok-bengok, pengen digendong bos. Ngak-ngak kayak ketmang bos.
Oke bos, saya lanjut untuk aktivitasnya pada kesempatan sore hari ini. Dan seperti yang saya katakan tadi, untuk penyampurannya pestisida atau penyampurannya insektisida maupun fungisida itu kita wajib campur dulu untuk fungisidanya. Jadi pertama kita fungisida, yang kedua insektisida, baru yang ketiga itu hormon atau nutrisi. Jadi tadi antrakol saya kasih 1 sendok ini bos, 1 sendok ini per tangki 14 liter. Dan imidacloprid merek dagangnya Confidor, itu kita mengendalikan kutu kebul. Pertama kutu kebul, kedua ulat juga bisa, dan yang ketiga untuk pestisidanya juga insektisida yang saya campur tadi untuk bahan aktif abamectin 60%, merek dagangnya Promectin. Begitu bos. Dan wes toh ngakek jaluk digendong dilungkas kita gendong bos, gosek tangkine ngakek terus bos, jaluk digendong bos. Dan yang terakhir atau yang saya katakan tadi, untuk hormonnya saya pakai Jimmy Hantu untuk khusus untuk daun, dan perekatnya sama, saya memakai aci, dikasih setengah tutup saja per tangki 14 liter. Jadi itu penjelasannya bos. Untuk insektisida kita memakai atau kita mencampur itu berbeda golongan. Jadi abamectin sama Confidor atau bahan aktif imidacloprid itu berbeda untuk golongannya. Nanti bisa saya jelaskan kalau saya unggah video lagi, golongannya apa dan bahan aktifnya apa dan cara kerjanya gimana. Dan kita berbeda cara kerja seperti Confidor ini bos. Seperti Confidor ini kita memakai insektisida sistemik gitu, berbeda bahan aktif. Ini bahan aktifnya imidacloprid dan ini bahan aktifnya abamectin. Ini racun kontak bos, dan ini racun sistemik. Sistemik itu kena nggak kena mati, kalau yang ini kena mati, nggak kena nggak mati gitu bos. Dan ini untuk antrakol saya memakai kontak karena curah hujan sangat tinggi di kawasan sini bos. Dan kita juga wajib untuk memakai hormon yang saya katakan tadi, Jimmy Hantu bos, hormonnya. Dan kita wajib memakai perekat karena soalnya ini musimnya mendung, musim hujan juga kita pakai perekat juga. Oke bos, sekarang saya untuk lanjut untuk beraktivitasnya. Selamat sore dan terima kasih sudah menonton video saya. Keadaannya cabai saya juga seperti ini, belum bisa dikatakan bagus soalnya belum ada buahnya bos. Lek wis diomongne apik, wis diadai kebo celuk bakul sapi bos. Oke, kita lanjut untuk aktivitasnya. Dan tangki sudah bengok-bengok pengen digendong bos. Oke, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa like, komen, dan subscribe, juga share. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.